Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya sedang bersama Bapak yang luar biasa. Beliau adalah dokter batik pertama di Indonesia, yaitu Bapak Karsam MA PhD. Beliau juga seorang dekan Fakultas Desain dan Industri Kreatif Universitas Dinamika Surabaya. Nah, di sini beliau akan mendiseminasikan hasil penelitian beliau tentang pengolahan dan formula warna primer dari kayu secang, rimpang kunyit, dan daun Indigofera strobilantes fuchsia untuk batik tulis dan metode penggunaannya. Nah, lebih jelasnya saya ingin bincang-bincang dengan beliau. Pak, saya ini mendengar nama Bapak ini sebagai seorang dokter batik pertama di Indonesia yang sudah melakukan penelitian banyak sekali, terutama untuk motif, bahan dan sebagainya. Mohon diceritakan Pak, sepak terjang panjenengan di dunia batik ini. Mungkin Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, mungkin yang disampaikan Ibu terlalu berlebihan ya. Saya sama dengan teman-teman yang lain, dosen-dosen yang lain. Jadi kalau diurut secara singkat itu kebetulan saya pernah dinas di KBRI Kuala Lumpur. Nah, bersamaan dengan itu saya menempuh program doktor di University Malaya dan alhamdulillah saya mendapat pendanaan juga dari Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu. Kemudian sebagai seorang akademisi di bidang batik, biasa kan seorang calon doktor atau kandidat doktor itu harus melaksanakan seminar-seminar begitu. Ya, betul. Nah, saya mengawalinya seminar internasional itu pada tahun 2003. Nah, setelah itu pemerintah Malaysia semenjak pergantian dari Perdana Menteri Mahathir Mohamad, kemudian diganti oleh Ahmad Badawi. Nah, beliau punya program yang namanya mengadakan pameran internasional dan seminar-seminar batik internasional. Nah, saya sebagai wakil dari Indonesia untuk menyampaikan tentang batik itu bagaimana gitu. Nah, pada saat itu saya menyampaikan bahwa batik itu adalah milik Indonesia. Betul. Begitu. Nah, yang kita bicarakan saat ini adalah siapa yang mau mengembangkan batik. Nah, acara itu dilakukan 2 tahunan, gitu ya. Nah, setelah itu tahun 2007, kemudian 2009, dan alhamdulillah saya mengikuti kegiatan itu terus, dan berbarengan dengan itu saya dipantau dari pihak Jakarta sampai pada akhirnya pihak Jakarta bekerja keras pada tahap puncak batik diakui oleh UNESCO. Nah, gitu. Nah, setelah itu saya lulus tahun 2005, saya lulus dokter batik itu. Dan mohon maaf, terima kasih saya lulusnya dari Malaysia gitu ya. Jadi batiknya saya dari Malaysia. Gitu. Secara akademisi saya browsing dan lain-lain memang belum ada lulusan S3 dokter batik, belum ada di bidang batik gitu. Nah, selanjutnya tahun 2005 saya kembali ke Indonesia. Saya mendapat amanah untuk ngajar di IKIP Malang pada waktu itu. Tapi karena karena sesuatu hal saya akhirnya menjadi dosen di pada waktu itu namanya Stikom Surabaya. Ya, Stikom Surabaya. Nah, setelah menjadi dosen kan, dosen itu kan sebuah tenaga ahli yang harus melaksanakan Tridharma perguruan tinggi gitu. Nah, salah satu Tridharma perguruan tinggi itu adalah bidang penelitian. Dosen itu wajib melakukan penelitian. Kalau nggak melakukan penelitian, maka sebagai dosen tidak akan dibayar oleh pemerintah. Betul, gitu. Iya. Nah, alhamdulillah saya diberi kesehatan, dukungan keluarga, semuanya famili mendukung saya. Akhirnya saya bisa melaksanakan kajian-kajian tentang batik itu, gitu. Nah, pada hari ini saya punya keinginan, saya ingin level saya itu bisa naik kan begitu. Nah, pada tahun 2010 sampai tahun 2019 saya boleh dikatakan sebagai pembantunya Disperindak Provinsi Jawa Timur untuk keliling Indonesia menyampaikan materi diseminasi batik. Tapi pada waktu itu lebih kepada batik warna sintetis kan gitu. Nah, setelah tahun 2019 kan COVID ya Bu. Ya, betul. Seiring dengan COVID itu para pembatik juga sudah sama-sama pinter gitu. Bahkan secara teknik saya kalah dengan Bapak Ibu pembatik yang ada di daerah-daerah begitu, sehingga mohon maaf saya tidak dipanggil lagi ke daerah-daerah untuk mengajarkan apa namanya itu tentang batik itu. Nah, sebagai dosen saya harus mikir gitu apa yang harus saya lakukan agar saya bisa memberikan sumbangan terhadap masyarakat. Akhirnya saya berpikir, oh ini kan mestinya harus mengembangkan yang lain. Maka saya
berniat untuk mengembangkan batik warna alam. Nggih. Gitu. Itu sejarah awalnya begitu. Nah, tentang batik warna alam itu saya rasa masyarakat tahu bahwa tidak mudah untuk membatik menggunakan warna alam. Gitu nggih. Nah, di zaman sekarang itu banyak referensi di YouTube, di jurnal macam-macam itu tentang bagaimana sih membatik warna alam itu. Dan yang populer saat ini adalah ekoprint begitu. Nah, ada perbedaan nanti tentang ekoprint dengan apa namanya batik warna alam gitu. Nah, karya saya ini sebenarnya tidak hanya untuk batik tulis, tetapi batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi. Kombinasi cap sama tulis. Iya, begitu Bu. Jadi yang dinamakan batik itu sebenarnya banyak gitu ya. Orang-orang punya pandangan yang macam-macam, tetapi yang sudah mendapatkan standar batik buatan Indonesia, batik mark Indonesia itu ada 3 itu, yaitu batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi. Nah, di 3 teknik itu pasti melalui pencantingan gitu ya, atau dicap begitu. Nah, berarti ada malam yang netes di situ Bu. Nah, pada proses akhir itu harus dihilangi malam itu. Jadi motif-motif yang seperti ini dihasilkan oleh malam itu gitu ya, malam itu. Nah, malam itu harus dibersihkan. Nah, kalau di ekoprint kan tidak. Nah, untuk membersihkan malam yang di kain itu, kalau hanya dibersihkan dengan air mendidih, sampai penceng nggak akan bersih. Harus dibantu dengan bahan lain. Ya, ada namanya water glass atau soda abu atau soda as. Permasalahannya adalah ketika air itu dicampur dengan water glass, soda abu atau soda as, dicelup-celupkan, yang hilang bukan nilainya, warnanya juga hilang. Gitu. Itu yang menyebabkan batik warna alam kalau kita nggak menguasai itu menjadi warnanya beladus itu. Nah, akhirnya saya melakukan riset dari YouTube, dari jurnal dan lain, saya kumpulkan temuan-temuan orang itu, saya kumpulkan, saya data. Nah, data yang saya peroleh dari riset itu saya uji cobakan dengan teliti, saya dibantu oleh keluarga gitu ya. Saya lakukan di rumah kami, saya punya rumah batik warna alam di Jombang sana. Kami lakukan riset itu dengan metode yang sangat hati-hati gitu, walaupun tradisional begitu, sehingga prosesnya itu saya lakukan dengan teliti. Nah, kenyataannya dari format atau formula yang ditemukan orang-orang itu menurut saya tidak semuanya benar gitu, tidak semuanya benar, sehingga saya harus berpikir, nah, supaya ini tidak hilang harus bagaimana. Nah, disitulah saya riset sampai saya tulis dalam buku saya yang namanya ini buku referensi ini ya. Jadi saya punya buku referensi yang saya beri judul buku referensi formula warna primer dan seterusnya. Nah, buku referensi ini teman-teman dosen pasti paham gitu nggih. Dosen itu boleh dikatakan wajib membuat buku. Nah, ada buku monograf, ada buku referensi, ada buku populer dan lain sebagainya. Nah, yang masuk dalam kajian riset itu ya buku referensi ini begitu. Ini penelitiannya sampai berapa tahun atau berapa bulan, Pak? Saya 2 tahun, Bu. 2 tahun. Saya riset 2 tahun untuk melakukan ini. Saya tahunya itu kan kayu secang itu untuk minuman ya, Pak, bahan minuman. Ternyata juga bisa untuk bahan pewarna batik ya, Pak ya. Luar biasa gitu. Iya. Gitu. Kalau rimpang kunyit itu seperti apa, Pak? Rimpang kunyit ya kunyit itu ya, Bu. Oh, kunyit. Iya, kunyit. Nah, sebenarnya tidak wajib rimpang kunyit. Bapak Ibu yang akan mencoba boleh aja beli bubuan, bubuk kunyit yang di pasaran itu. Permasalahannya saya tidak merekomendasikan itu adalah kita itu kan orangnya kreatif. Bisa jadi bubuk dikeringkan dicampur apa? Betul, ada bahan-bahan kimia di sana yang kita tidak tahu ya, Pak. Betul gitu. Nah, dari hasil penelitian saya itu selain saya tulis dalam bentuk apa namanya buku referensi, saya sederhanakan dalam bentuk katalog. Oh gitu, nggih. Nah, katalog ini yang nanti saya harapkan bisa digunakan oleh masyarakat, gitu nggih. Ini adalah karya Pak Karsam yang disampaikan pada hari ini dalam bentuk katalog. Ini saya sederhanakan, mudah dipelajari, mudah diterapkan. Dengan harapan saya adalah bisa membantu para pembatik di Indonesia. Gitu. Baik, Pak. Kalau Pak Karsam mengenai motif sekarang, apakah Pak Karsam punya style sendiri? Oh, ini kalau orang melihat ini batik Pak Karsam ini, misalnya seperti itu, gimana Pak? Bapak Ibu, ini pertanyaan pengembangan karena pada hari ini sebenarnya saya tidak mengupas tentang karya batik saya, tetapi saya lebih mengupas pada bagaimana mengolah bahan menjadi formula dan metode penggunaannya. Tapi terima kasih karena Ibu diceritakan itu, sedikit, saya Pak. ceritakan begitu nggih.
Saya punya 2 orang anak, namanya Krishna dan Kesha. Semuanya tahu ya Krishna itu siapa gitu, ya dewa kan? Krishna, Dewa yang lambangnya adalah merak. Sehingga saya kalau membuat motif biasanya ada merah itu. Oh satu gitu, itu. Nah, yang kedua, kami dari desa Ploso, Jombang. Jadi kami itu ada di Dukuh Ploso, desa Ploso, kecamatan Ploso. Sehingga motif kami akan nempel daun ploso. Oh gitu. Itu ya, ada daun ploso, ada merah. Kemudian kebetulan kami sekeluarga adalah seniman gitu nggih. Kami pada awalnya dari pengukir. Sehingga motif-motif saya itu tidak akan ditemui di seluruh Indonesia yang menggunakan ukel-ukel, menggunakan ornamen ukir. Jadi seluruh gaya motif saya adalah aplikasi dari ornamen ukir. Nah, ini ciri khasnya penjenengan berarti. Iya, S2 saya ukir, Bu. Oh gitu. Jadi terus larinya ke batik, doktornya batik. Iya, dan ukirnya juga aneh, Bu. Saya alumni dari University Malaya. Gitu. Jadi saya ukir itu bukan tidak belajar di Indonesia gitu ya. Nah, hal seperti ini khusus saya itu berterima kasih dengan Malaysia. Mungkin pada waktu itu untuk tahun 2000-an itu kan program pasca sarjana, apalagi yang doktor itu kan di Indonesia belum populer ya, apalagi di bidang seni. Nah, adanya di sana. Sehingga saya manfaatkan itu. Jadi itu hubungannya S2 saya ukir kayu itu tak kembangkan menjadi motif ya, berasal dari ornamen ukir itu, tapi saya mengembangkan gaya ornamennya itu, stylenya itu dari ukir. Saya kembangkan ke motif batik kami. Luar biasa. Satu hal lagi, Pak. Iya, siap, Bu. Bagaimana, Pak, pesan penjenengan terhadap generasi muda ini untuk tetap mencintai produk atau utamanya batik di Indonesia ini? Oke, Bu. Matur nuwun, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, masyarakat Indonesia perlu diketahui bahwa pada tanggal 2 Oktober tahun 2009 batik diakui oleh UNESCO. Tapi ingat, pengakuan itu hanya berlaku maksimal 10 tahun. Jadi budaya Indonesia itu ada 5 yang sudah diakui oleh UNESCO, dan kami pernah melakukan rapat di Jogja gitu ya, untuk menyampaikan bagaimana perkembangan batik ke depannya. Jadi batik itu akan tetap diakui oleh UNESCO jika satu, batik itu tetap diajarkan. Nah, kebetulan alhamdulillah pemerintah Indonesia juga ada kurikulum batik ya, ada jurusan batik dan sebagainya. Anak-anak SD sudah diajarkan batik. Yang kedua, batik itu disampaikan ke masyarakat. Kemudian batik ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang berikutnya adalah batik ini disebarluaskan ke dunia luar begitu. Terus yang terakhir, syarat yang terakhir adalah batik ini harus berhubungan dengan ekonomi. Ada jual beli, kalau semua itu tidak dilakukan dalam waktu 10 tahun itu ditarik gitu. Terus pesannya Bapak untuk para remaja generasi penerus kita untuk batik ini? Saya berharap para desainer itu bisa mengembangkan desain motif itu sesuai dengan generasi muda. Jadi batik itu jangan diidentikan dengan masa-masa keraton dulu gitu. Membuat motif itu ya sesuai dengan anak-anak sekarang. Kalau anak sekarang itu suka warna-warna yang seperti gaya-gaya Korea, yuk kita ikuti. Keluar dari pakem, Pak. Keluar dari pakemnya. Dan perlu saya sampaikan, pernah diadakan lomba batik tingkat Jawa Timur. Dimenangkan oleh anak kelas 6 SD. Anak kelas 6 SD itu bersaing dengan pembatik umum. Dia mengolah motif batik itu dengan gadget. Jadi ada mouse-nya, ada screen komputernya dalam diolah, kemudian backgroundnya adalah Taman Bungkul, Bu. Oh, luar biasa itu. Juara Jawa Timur. Kebetulan saya jurinya. Bangga ya Pak ya, kalau ada anak-anak yang mau melestarikan budaya tradisional. Terima kasih banyak Pak Karsam, bincang-bincangnya. Semoga Pak Karsam semakin sukses dan segera jadi profesor. Amin. Demikian bincang-bincang kita dengan Pak Karsam. Semoga apa yang kita bincangkan tadi membawa manfaat untuk masyarakat khususnya Jawa Timur.